Bab 271, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, tanpa disadari, Wang Xinyan tidak percaya diri saat mengatakan itu. Dia menambahkan, merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya tertarik pada Anda. Mendengar itu, Leng Xiaoting mengerutkan kening dengan rasa tidak suka yang kuat di matanya karena dia merasa muak dengan kata-kata Wang Xinyan. Ini laki-laki saya. Jauhi dia, Guning mengancam sambil menatap Wang Xinyan dengan dingin. Kamu, Wang Xinyan marah dan merasa iri. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang luar biasa tampan ini adalah pacar Guning. Minggir dari kami. Ini waktu makan malam kita, dan saya akan mengalahkan siapapun yang menghalangi jalan saya saat saya lapar, tambah Guning. Dia tidak ingin membuang waktu berdebat dengan Wang Xinyan. Kamu, Wang Xinyan panik di bawah tekanan Guning. Leng Xiaoting takut Guning kelaparan, jadi dia menatap mereka dengan dingin dan berkata, keluar dari sini sekarang. Mendengar itu, Wang Xinyan dan teman-temannya ketakutan dan langsung pergi. Ada dua anak laki-laki berusia awal 20-an, tetapi mereka tidak sombong seperti Wang Xinyan. Menghadapi Leng Xiaoting yang memiliki aura kekuatan besar, mereka tidak berani melawan sama sekali. Setelah itu, Leng Xiaoting melihat ke arah Meneer. Palungan itu gemetar ketakutan dan tergagap, aku akan menyuruh pelayan masuk sekarang. Lalu dia keluar tanpa penundaan. Wang Xinyan tidak menyadari bahwa dia telah diusir sampai dia berada di luar kamar pribadi. Dia merasa sangat malu, tetapi tidak berani masuk ke dalam dan menghadapi Leng Xiaoting. Ayo makan di restoran lain. Wang Xinyan berkata dengan santai, berpura-pura tidak peduli. Apakah dia salah satu dari keluarga Wang? Leng Xiaoting bertanya pada Guning, meskipun dia sendiri sudah memiliki jawaban yang pasti. Ya, jawab Guning. Leng Xiaoting tidak bertanya lebih jauh, tapi punya rencananya sendiri. Tak lama kemudian, seorang pelayan masuk. Nafsu makan Guning dan Leng Xiaoting tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi, dan mereka memesan semua makanan khas. Saat pelayan pergi, Leng Xiaoting mengeluarkan sebuah kotak seukuran telapak tangannya, menyerahkannya kepada Guning. Ini adalah untuk Anda. Apa? Guning bingung. Apakah perhiasan ini lagi? Dia berpikir sendiri, tapi ketika dia membuka kotak itu, dia terkejut dengan apa yang ada di dalamnya. Ada pistol halus di dalam kotak. Dengan baik. Yang sebelumnya hanyalah senjata biasa, dan Anda tidak bisa membawanya, tapi Anda bisa membawa yang baru ini. Di bawahnya ada izin senjata api, jadi sah, kata Leng Xiaoting. Leng Xiaoting tidak tahu bahwa Guning selalu menaruh senjatanya di ruang telepati, dan tidak ada yang akan mengetahuinya, tapi dia masih sangat tersentuh oleh perilaku perhatian Leng Xiaoting. Terima kasih. Sebelum Guning selesai, Leng Xiaoting memotongnya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Karena Leng Xiaoting berkata demikian, Guning tidak melanjutkan, tetapi mencium bibirnya dengan lembut. Leng Xiaoting oleh ciuman Guning. Jika mereka tidak berada di tempat umum, Leng Xiaoting tidak akan melepaskannya begitu saja. Meskipun Wang Xinyan merasa takut di bawah tekanan Leng Xiaoting, dia tetap memanggil seseorang untuk membantunya mengalahkan mereka. Oleh karena itu, ketika Leng Xiaoting dan Guning meninggalkan restoran setelah mereka selesai makan, mereka melihat beberapa orang mengikuti mereka. Mereka tahu tanpa ragu bahwa Wang Xinyan pasti mengirim mereka untuk membalas dendam. Guning dan Leng Xiaoting saling bertukar pandang dan berjalan ke depan seperti biasa. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di belakang mereka, karena mereka hampir tidak sebanding dengan mereka. Kota Teng adalah kota kuno yang menawan dengan pemandangan malam yang indah dan hiruk-pikuk yang menyenangkan. Oleh karena itu, Guning dan Leng Xiaoting berencana mengadakan tur keliling, terutama di jalan antik. Mereka berjalan menuju tempat parkir bawah tanah, diikuti oleh beberapa pria. Tempat parkirnya remang-remang dan hanya ada sedikit orang, jadi itu adalah tempat yang tepat bagi mereka untuk menyerang Guning dan Leng Xiaoting. Saat Guning dan Leng Xiaoting tiba di tempat parkir, orang-orang itu segera berlari ke depan. Mereka mengepung mereka ketika mereka melihat tidak ada orang di sekitar. Leng Xiaoting ingin memukul orang-orang itu, tetapi dihentikan oleh Guning. Guning melirik kelima pria yang terlihat dan bertanya perlahan, apakah Wang Xinyan mengirimmu ke sini? Dia sudah mendapatkan jawabannya, tapi sengaja meminta mereka mengumpulkan bukti. Seorang pria botak tertawa, karena kamu tahu siapa yang membuatmu kesal, kamu harusnya tahu bahwa kamu seharusnya menjauh dari keluarga Wang. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?
Guning bertanya, tapi dia tidak tampak takut sama sekali. "Yah, Nona Wang memerintahkan kami untuk memutar lebih dahulu, lalu memotong wajahmu dengan pisau. Adapun pria ini, jika kamu setuju menjadi pacar Nona Wang, kamu bisa aman. Kalau tidak, kamu juga akan hancur," kata pria botak itu. Leng Xiaoting sangat marah sekarang, terutama ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan memperkosa Guning. Dia tidak sabar dan menendang pria botak itu dengan kekuatan besar saat dia menyelesaikan kalimatnya. Pria botak itu ditendang beberapa meter jauhnya dan jatuh ke tanah dengan keras, mengerang kesakitan. Itu terjadi terlalu cepat bagi keempat pria lainnya untuk bereaksi. Mereka sebenarnya tidak banyak bertengkar, dan tidak bisa mengusir laki-laki sama sekali. Jadi mereka semua ketakutan ketika Leng Xiaoting melakukan itu dengan mudah di depan mata mereka. Leng Xiaoting menatap mereka seolah dia akan membunuh mereka semua. Mereka gemetar ketakutan dan tanpa sadar melangkah mundur untuk bersembunyi. Meski begitu, mereka tidak bisa bersembunyi dari serangan Leng Xiaoting. Dalam hitungan detik, Leng Xiaoting telah memukul jatuh keempat pria itu, dan mereka sekarang semua mengerang kesakitan di tanah. Bab 272, di tengah ciuman penuh gairah. Beritahu Wang Xinyan bahwa jika dia ingin membuat masalah bagi kita, dia harus mencari beberapa orang yang mampu. Kamu hanyalah sampah. Dan suruh dia menunggu balas dendamku, karena dia benar-benar membuat kesal kali ini. Guning memperingatkan mereka lalu pergi bersama Leng Xiaoting. Setelah mereka pergi, salah satu dari pria itu langsung menelepon Wang Xinyan dan membayangkan bahwa mereka gagal. Wang Xinyan marah dan membentak mereka melalui telepon. Meskipun Wang Xinyan tidak percaya bahwa Guning memiliki kemampuan untuk membalas dendam padanya, dia merasa tidak nyaman sampai batas tertentu. Dan suasana hatinya yang baik hancur. Leng Xiaoting tampak sangat tidak senang, karena apa yang diperintahkan Wang Xinyan kepada orang-orang itu terhadap Guning. Dia tidak akan pernah mengizinkan mereka melakukannya, tapi dia kesal karena mereka berniat menyakiti Guning. Saya baik-baik saja. Tolong jangan marah hanya karena mereka. Guning tidak ingin melihat Leng Xiaoting tidak bahagia. Mereka bersekongkol melawanmu. Leng Xiaoting berkata dengan dingin. Dia sedikit santai setelah kenyamanan Guning, tapi dia masih marah. Saya baik-baik saja dan aman sekarang. Mereka tidak bisa menyakitiku sama sekali. Guning terus menghiburnya. Saya akan menanganinya, kata Leng Xiaoting. Tidak peduli siapa yang berani menyakiti orang yang dia cintai, dia akan membiarkan dia membayarnya. Dia sudah punya rencana untuk membalas dendam pada keluarga Wang. Tentu saja. Guning tidak menolak, kalau tidak Leng Xiaoting akan marah. Leng Xiaoting akhirnya terhibur karena Guning bersedia membiarkan dia membantu. Merasakan perubahan emosi Leng Xiaoting, Guning tidak tahu harus mengatakan apa tetapi menyentuhnya. Keduanya kemudian berjalan-jalan di jalanan kota kuno ini, bergandengan tangan seperti pasangan pada umumnya. Saat itu musim dingin, jadi kota kuno ini tidak penuh aktivitas seperti di musim panas, namun masih ramai. Pasangan cantik seperti Leng Xiaoting dan Guning langsung menarik banyak perhatian orang-orang di sekitar mereka. Terutama ketika para gadis memperhatikan Leng Xiaoting. Mereka semua kagum dengan penampilan yang luar biasa tampan. Ya Tuhan! Dia sangat tampan. Baca bab terakhir di nov.com saja. Apakah dia seorang bintang atau semacamnya? Menurutku, seorang bintang tidak akan berjalan-jalan dengan pacarnya. Dia sangat tampan. Sayang sekali dia bukan seorang aktor. Memang benar, jika dia seorang aktor, dia akan memiliki banyak penggemar. Tepat. Aku berharap aku punya pacar yang tampan. Menurutku kamu mungkin harus secantik gadis di situ dulu. Mendengar semua percakapan di antara gadis-gadis itu, Guning sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa bangga. Leng Xiaoting tidak suka menjadi pusat perhatian orang, jadi dia mengabaikan mereka semua. Meskipun jumlah kios antik pada malam hari jauh lebih sedikit dibandingkan pada siang hari, namun jumlahnya masih banyak. Guning tidak melewatkan satupun kios barang antik di jalan, tapi dia tidak berjalan di toko barang antik karena dia datang ke sini untuk mengambil kesempatan, bukan untuk membeli barang antik. Dia sendiri senang membedakan barang antik asli dan palsu. Barang antik telah populer selama bertahun-tahun, jadi semakin sedikit barang antik asli yang tersisa di jalanan. Barang antik asli ada di toko barang antik, dikoleksi oleh pecinta barang antik, atau ditempatkan di museum.
Jadi Guning tidak menemukan satupun barang antik asli setelah dia berjalan melewati separuh jalan. Namun, ketika mereka hampir berjalan ke ujung jalan, Guning melihat sebuah barang antik dengan kekuatan di dudukannya. Itu adalah mangkuk glasir biru dan putih setinggi 8,5 cm, yang bernilai sekitar 2 juta yuan. Tetapi Guning hanya membayar 3.000 yuan untuk itu. Mereka tidak kembali sampai jam 10 malam, tetapi dalam perjalanan kembali, Guning menjadi gugup begitu dia memikirkan fakta bahwa dia akan tinggal di kamar yang sama dengan Leng Xiaoting malam ini. Tak lama kemudian, mereka sampai di hotel. Gao Yi dan Qiaoya tidur di gedung pabrik malam ini, jadi sekarang hanya ada Guning dan Leng Xiaoting di kamar presidensial ini. Saat mereka masuk ke dalam, Leng Xiaoting mengunci pintu dan menekan Guning ke arahnya. Dia menciumnya dengan kasar, seolah dia sudah lama membatasi diri. Guning terkejut, tapi dia tidak mendorongnya. Sebaliknya, dia menggenggam pinggangnya dan membalas ciumannya. Leng Xiaoting tidak bertemu Guning selama berhari-hari, dan sekarang mereka akhirnya berduaan saja. Dia tidak sabar untuk lebih dekat dengannya. Semakin bersemangat Guning membalas ciumannya, semakin bersemangat Leng Xiaoting menginginkannya. Mereka perlahan-lahan pindah ke sofa, dan dia menekannya ke belakang sofa, melanjutkan ciuman mereka. Mereka mulai bernapas dengan cepat, dan Leng Xiaoting hampir kehilangan kendali, tetapi tanpa diduga. Teleponnya tiba-tiba berdering dan merusak segalanya. Leng Xiaoting marah. Siapa yang menelepon saat ini? Guning tidak bisa menahan tawa. Jawab teleponnya dulu. Leng Xiaoting mengerti bahwa hanya ada sedikit orang yang mengetahui nomor teleponnya. Pasti penting jika mereka meneleponnya. Dia mengeluarkan ponselnya. Peneleponnya adalah Su Jinchen. Apa? Leng Xiaoting berkata dengan sangat marah, yang membuat Su Jinchen takut. Ada apa dengan bos? Kenapa dia begitu marah? Su Jinchen segera menyesal telah menelepon Leng Xiaoting, karena sebenarnya dia tidak punya hal serius untuk diberitahukan kepadanya, tetapi dia sudah menelepon. Jika dia tidak mengatakan apapun, itu akan menjadi lebih buruk, jadi dia tergagap. Baiklah, bos, di mana kamu sekarang? Katakan saja padaku apa yang salah, kata Leng Xiaoting. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang salah. Saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda karena Anda belum kembali, kata Su Jinchen. Ada yang lain? Leng Xiaoting bertanya. Dia hampir kehilangan kesabarannya. Tidak ada yang lain. Suara Su Jinchen sedikit bergetar ketakutan. Jika tidak ada masalah serius, jangan telepon aku lagi, kata Leng Xiaoting dingin sebelum menutup telepon pada Su Jinchen. Dia adalah orang yang sabar, tetapi sekarang bukan saat yang tepat dan dia tersiksa oleh hasrat walnya. Su Jinchen menjadi bodoh. Dia mengira reaksi bosnya sangat tidak normal hari ini. Bab 273, Keluarga Leng Xiaoting. Siming melangkah keluar dari kamar mandi, melihat Su Jinchen berdiri diam dengan wajah terkejut di dekat jendela, dia berjalan mendekat dan menabraknya dengan ringan. Hei, apa yang salah? Saya baru saja menelepon bos kami, kata Su Jinchen. Dan? Di mana dia dan kapan dia akan kembali? Siming bertanya. Tidak ada ide. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin saya meneleponnya kecuali itu serius, jawab Su Jinchen. Saya mempunyai peringatan kuat bahwa bos kami pemberitahuannya sangat tidak normal hari ini. Dia mudah kesal. Meskipun Leng Xiaoting selalu memasang wajah poker face dan dia adalah pemimpin yang tegas, dia jarang kehilangan kesabaran. Oleh karena itu, Su Jinchen tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu mudah kesal. Leng Xiaoting tidak pernah begitu emosional. Benar-benar? Siming terkejut. Leng Xiaoting memang tidak normal akhir-akhir ini. Apakah kamu meneleponnya dan merusak malamnya dengan seorang gadis cantik? Siming menggoda. Su Jinchen tidak berpikir serius, karena keduanya tahu itu tidak mungkin. Namun, apa yang mereka tidak percaya adalah kebenarannya. Saat Leng Xiaoting sedang berbicara dengan Su Jinchen di telepon, Guning masuk ke dalam ruangan. Leng Xiaoting menutup telepon dan berikutnya, berjalan masuk. Dia memeluk Guning dari punggungnya, mengusapnya dengan lembut ke leher dan bahunya. Napasnya membuat Guning merasa gatal. Xiaoting, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang keluargamu? Guning bertanya. Dia tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada keluarganya.
Meskipun dia mempercayai Leng Xiaoting dan tidak peduli dengan latar belakangnya, dia ingin tahu lebih banyak tentang dia. Jika mereka tidak tahu apa-apa tentang keluarga satu sama lain, hal itu mungkin akan merusak hubungan mereka. Mendengar itu, tubuh Leng Xiaoting sedikit menegangkan. Mengungkapkannya, dia tidak ingin membicarakan hal itu. Guning merasakan reaksinya yang tidak biasa, dan langsung menjelaskan, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin memasak. Guning merasa Leng Xiaoting tidak menyukai keluarganya, jadi dia tidak akan memaksanya. Tidak apa-apa, kata Leng Xiaoting ringan. Dia mengerti bahwa Guning hanya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Meskipun dia enggan menyebutkannya, dia bersedia memberitahu Guning. Kakek Leng Xiaoting, Leng Weihua, adalah kepala keluarga Leng. Paman keduanya, Leng Yuanqian, dan bibi keduanya, Jiang Shuyuan, memiliki seorang putra dan putri. Putra mereka, Leng Xiaomin, berusia 25 tahun dan setengah tahun lebih muda dari Leng Xiaoting dan sudah memiliki pekerjaan. Putri mereka, Leng Xiaojia, berusia 23 tahun dan baru saja lulus universitas setengah tahun yang lalu. Paman ketiganya, Leng Yuanzhen, dan bibi ketiganya, Yu Yin, juga memiliki seorang putra dan putri. Putri mereka adalah Leng Xiaoxi, yang berusia 20 tahun dan sedang belajar di Capital University sebagai mahasiswa tahun kedua. Putra mereka bernama Leng Xiaosun, dia adalah seorang siswa senior berusia 18 tahun di sebuah sekolah menengah. Bibi bungsunya, Leng Yuanjin, dan paman bungsunya, Song Wenxuan, hanya memiliki seorang putri berusia 13 tahun, yang merupakan siswa kelas 7 dan dipanggil Song Yinwo. Saat Guning mendengar nama Leng Weihua, dia tercengang. Dalam inkarnasi sebelumnya, dia dibesarkan di ibu kota dan secara alami akrab dengan nama-nama berpengaruh itu. Guning tahu bahwa Leng Xiaoting berasal dari keluarga yang kuat, tetapi dia terkejut, keluarganya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Keluarga Leng adalah pemimpin dari 4 keluarga paling berpengaruh di ibu kota. Ayah Leng Weihua adalah salah satu pendiri negara ini, dan seluruh anggota keluarga Leng memegang posisi penting dalam politik. Leng Xiaoting tidak menyebut orang tuanya karena mereka telah meninggal dunia ketika Leng Xiaoting masih kecil. Orang tua Leng Xiaoting meninggal karena pekerjaan mereka, yang juga disadari oleh Guning dalam inkarnasi sebelumnya. Melihat Guning begitu terkejut, Leng Xiaoting khawatir dia akan meninggalkannya karena keluarganya. "Yah, keluargamu sangat berpengaruh, tapi aku hanyalah gadis biasa. Akankah keluargamu menyetujui hubungan kita?" Guning sengaja bertanya. Faktanya, dia tidak peduli jika ada masalah di depannya, dan sikap Leng Xiaoting paling berarti baginya. Selama Leng Xiaoting bersedia bersamanya, dia tidak peduli jika keluarganya tidak setuju. Selain itu, Guning percaya bahwa dia memiliki masa depan yang cerah dan dia mampu berdiri di sisi Leng Xiaoting. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan pribadi saya. Selama aku mencintaimu, kakekku tidak akan setuju. Dan selain kakekku, kami tidak perlu peduli dengan keluarga Leng lainnya. Jika mereka mengganggu Anda dapat melawan sesuka Anda. Saya akan mendukung Anda, kata Leng Xiaoting. Mendengar itu, Guning mengetahui bahwa Leng Xiaoting tidak memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarganya yang lain, tetapi dia tersentuh karena Leng Xiaoting bersedia membela dirinya melawan mereka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, goda Guning. Mendengar itu, Leng Xiaoting merasa gugup. Dia khawatir Guning akan meninggalkannya suatu hari nanti. Maka dia membungkukkan punggungnya dan menekannya erat-erat ke tubuhnya, menatap lurus ke matanya. Apakah kamu tidak ingin bersamaku? Apakah saya melakukan kesalahan? Tolong jangan tinggalkan aku. Melihat Leng Xiaoting begitu cemas, Guning merasa sedikit bersalah. Ya, tentu saja aku ingin bersamamu. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya bercanda. Guning menyesal telah mengizinkan Leng Xiaoting setelah dia mengetahui latar belakang keluarganya. Pria itu kurang aman, dan dia tidak boleh melakukan itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Setelah itu, Guning mencium bibir Leng Xiaoting untuk menghiburnya. Meskipun Guning menjelaskan bahwa dia hanya bercanda, Leng Xiaoting masih takut dia akan meninggalkannya. Oleh karena itu, dia mencium punggungnya dengan kekuatan besar untuk merasakan keberadaannya. Ciuman itu semakin bergairah, dan membuat mereka menginginkannya lebih dan lebih lagi. Lambat laun, mereka dikendalikan oleh hasrat seksual kuat yang mereka rasakan terhadap satu sama lain.
Mereka sudah melepas mantel mereka ketika masuk ke kamar, dan kini mereka hanya mengenakan pakaian ketat yang lebih tebal. Meskipun Guning baru berusia 18 tahun, dia memiliki payudara yang besar. Ini adalah pertama kalinya dia disentuh oleh seorang pria. Tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan, tapi dia tidak melawan karena dia sudah siap. Bab 274, Aku menginginkanmu. Namun, pada saat ini, Leng Xiaoting tiba-tiba berhenti. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kepuasan kembali. Ning, aku. Dia takut dia akan menyakiti Guning, tapi dia sangat menginginkannya saat ini. Xiaoting, aku juga menginginkanmu. Meskipun Guning juga terangsang, dia tahu apa yang dia katakan dan lakukan. Mendapat jawaban tegas dari Guning, Leng Xiaoting kehilangan semua insentif. Dia masuk ke dalam tubuhnya seperti binatang lapar yang akhirnya menangkap mangsanya. Guning ingin mengerang kesakitan, tapi membatasi dirinya. Ini adalah kali pertamanya, dan dia tahu itu bisa menyakitkan, jadi dia sudah siap secara mental. Leng Xiaoting mengerti bahwa Guning bisa terluka, jadi dia bergerak perlahan begitu dia berada di dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, hal itu menjadi semakin nyaman baginya. Baca bab terakhir di nov.com saja. Mereka sudah melakukannya sejak lama, dan Guning mulai merasa lelah. Dia harus mengakui bahwa Leng Xiaoting memiliki stamina yang luar biasa. Apakah dia tidak lelah sama sekali? Setelah mereka selesai, saat itu jam 3 pagi dan mereka berbaring sambil tidur. Saat Guning bangun, Leng Xiaoting sudah tidak ada di tempat tidur. Tenang, tapi Guning tahu bahwa Leng Xiaoting masih di sini. Dia diam-diam menggunakan mata gioknya dan menemukan bahwa Leng Xiaoting sedang memasak. Apa yang telah mereka lakukan tadi malam terlintas di benak mereka, dan Guning memerah karena bahagia, tapi dia juga sedikit marah. Dia belum mengerti apa itu serigala berbulu domba sampai sekarang. Leng Xiaoting tampak seperti dia berlatih menahan diri secara normal, tetapi segera berubah menjadi serigala lapar di tempat tidur. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dia mungkin akan pingsan. Memeriksa tanda-tanda yang ditinggalkan Leng Xiaoting di tubuhnya, wajah Guning memerah lagi. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan tanda-tanda itu, dia tidak melakukannya karena itu adalah tanda cinta mereka. Saat itu musim dingin, jadi dia bisa dengan mudah menyembunyikannya dengan pakaian. Guning bangun dan pergi mandi. Dia mengganti pakaiannya sebelum meninggalkan kamar tidur. Leng Xiaoting sudah menyiapkan sarapan saat Guning keluar. Melihat Guning, dia juga sedikit memerah, karena mereka menghabiskan sepanjang malam bercinta. Dan ini juga yang pertama baginya. Selamat pagi. Leng Xiaoting berkata sambil menarik kursi untuk Guning. Selamat pagi. Guning merasa terlalu malu untuk menatap langsung ke matanya jadi dia langsung berjalan ke meja makan. Keduanya kemudian duduk di seberang meja makan sambil sarapan bersama. Tidak ada yang mengatakan kata pun, tapi muncul Leng Xiaoting sesekali terjadi pada Guning. Dia sedang mencari sesuatu. Guning merasa sedikit tidak nyaman, dan bertanya, apa yang kamu cari? Leng Xiaoting merasa malu untuk mengatakannya dengan lantang, tetapi setelah beberapa detik, dia masih bertanya dengan hati-hati, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Leng Xiaoting tidak tahu bahwa Guning memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia mengerti bahwa itu bisa menyakitkan untuk pertama kalinya. Guning tersipu sekali lagi. Meski mereka sudah tidur satu sama lain, dia merasa malu untuk mengungkitnya. Aku sedikit lelah dan hanya sedikit nyeri. Faktanya, dia telah menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rasa sakitnya, dan merasa jauh lebih baik sekarang. Mendengar itu, Leng Xiaoting merasa sedikit bersalah dan meminta maaf, saya tidak bisa berhenti tadi malam. Kalau begitu kamu bisa menahan diri lain kali. Guning berencana untuk menghibur Leng Xiaoting, tapi begitu dia mengatakannya dengan lantang, sepertinya dia menantikan waktu berikutnya. Pasti aku akan, kata Leng Xiaoting. Bahkan jika Guning tidak mengatakannya, dia akan lebih berhati-hati di lain waktu. Guning tetap diam, memakan sarapannya. Saat ini, Leng Xiaoting menerima telepon Su Jinchen. Setelah peringatan Leng Xiaoting, Su Jinchen sekarang hanya menelepon bosnya ketika dia memiliki sesuatu yang serius. Itu tentang tugas yang akan mereka selesaikan kali ini, jadi Leng Xiaoting pergi setelah dia menutup telepon. Namun, sebelum dia pergi, dia mengingatkan Guning untuk berhati-hati, karena dia tidak bisa menghentikannya untuk keluar.
Begitu dia keluar, dia akan mengkhawatirkan keselamatannya di kota Teng. Saat Leng Xiaoting pergi, Guning menelepon pemilik gedung pabrik. Mereka akan menyelesaikan prosedur hukum hari ini. Saat itu sudah jam 9 pagi, dan mereka harus menyelesaikannya besok pagi. Guning dan pemiliknya setuju untuk bertemu di Biro Real Estate, dan mereka hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan prosedur hukum. Setelah itu, Guning menelepon Zheng Peng. Mereka berencana memperoleh bahan mentah dari keluarga Wang nanti. Zheng Peng sedang menunggu panggilan Guning dan siap berangkat kapan saja. Maka Guning naik taksi menuju jalan perjudian batu tanpa penundaan. Dalam perjalanan, Guning menerima telepon Leng Xiaoting. Dia memberitahunya bahwa pendaftaran akan diselesaikan sore ini. Guning kagum dengan efisiensinya, tapi memikirkan latar belakang Leng Xiaoting, Guning yakin dia bisa mewujudkannya. Toko Zheng Peng sedang didekorasi ulang saat Guning tiba. Tokonya tidak terlalu besar, jadi tidak memakan banyak waktu. Mereka hanya kekurangan meja, sofa, meja, dan perabotan lainnya sekarang. Mereka akan mengganti papan toko ketika furnitur itu dikirim ke sini. Untuk saat ini, Zheng Peng hanya perlu membeli bahan mentah dengan Guning. Gudang bahan mentah keluarga Wang tidak jauh dari jalan perjudian batu, dan mereka tiba hanya dalam 4 menit berkendara. Itu adalah area pabrik seluas 3.400 meter persegi dengan 3 bangunan. Itu tidak besar tapi dibangun oleh keluarga Wang jadi mereka memilikinya. Selain bahan mentah, keluarga Wang juga terlibat dalam perhiasan, pakaian, peralatan elektronik dan lain sebagainya. Pabrik manufaktur mereka semuanya ada di daerah ini. Gudang bahan baku berada di ruang bawah tanah gedung A, luasnya sekitar 7 meter persegi dan terdiri dari 4 area kecil yaitu A, B, C dan D. Harga bahan baku bervariasi dari area kecil hingga area kecil. Meski seluruh bahan baku telah diseleksi dan diklasifikasi, bukan berarti hanya ada bahan baku berkualitas rendah di kawasan harga murah. Bab 275, memperoleh bahan baku dalam jumlah besar. Pembeli bisa memilih bahan baku satu persatu, namun bahan baku tersebut menumpuk semua, sehingga sulit bagi mereka untuk memilih yang paling bawah. Dalam hal ini, kebanyakan orang hanya bisa mendapatkan bahan mentah di atasnya. Namun, Guning berbeda. Dia sudah memiliki hubungan buruk dengan keluarga Wang. Jadi dia tidak akan melewatkan bahan mentah apapun yang mengandung batu giok. Ada sekitar 10.000 bahan mentah di setiap tumpukan, tetapi hanya lebih dari 100 yang berisi batu giok, dan sebagian besar batu giok tersebut berkualitas rendah. Kali ini, Guning berencana membeli semua bahan mentah dengan batu giok di tingkat menengah atas. Dia membiarkan Zheng Peng mengemudikan gerobak saat dia memilih bahan mentah. Guning mengambil bahan mentah dengan kecepatan tinggi. Sepertinya dia tidak memilih sama sekali, tetapi para pekerja di pabrik itu tidak mengatakan apa-apa meskipun Guning menyerahkan seluruh bahan mentah. Mereka tidak percaya dia bisa memotong batu giok. Zheng Peng memiliki emosi yang campur aduk. Meskipun Guning pernah mengalami bahwa dia memiliki keahlian khusus dalam perjudian batu, dia tidak mungkin memiliki kemungkinan besar dia bisa memotong batu giok. Yang terpenting, Guning akan menjalankan penyedia bahan mentah. Mereka harus memotong batu giok dalam jumlah besar. Meski begitu, Zheng Peng tidak mengatakan apa-apa karena Guning adalah bosnya. Dalam 2 jam, Guning mengeluarkan semua bahan mentah dengan batu giok di tingkat atas sedang. Dia mendapatkan lebih dari 1.300 bahan baku secara keseluruhan, 20 di antaranya mengandung batu giok tingkat atas, 70 memiliki batu giok tingkat tinggi, sekitar 300 berisi batu giok tingkat menengah tinggi, lebih dari 400 memiliki batu giok tingkat menengah dan sisanya semuanya mengandung batu giok tingkat menengah rendah. Giok tingkat. Baca bab terakhir di novl.com saja. Harga agregat bahan bakunya tidak terlalu tinggi karena dibeli langsung dari pabrik. Selain itu, mereka membutuhkan 2 truk berukuran sedang untuk mengirimkan seluruh bahan baku. Ada banyak truk di pabrik keluarga Wang, dan pengiriman barang di kota Teng gratis. Ketika mereka kembali ke gedung pabrik mereka sendiri, Guning memanggil Gaoyi dan Qiaoya untuk membantu mereka memindahkan bahan mentah. Gaoyi dan Qiaoya sama-sama kaget saat melihat 2 truk yang berisi bahan mentah. Zheng Peng, sementara itu, membelalak kaget melihat bangunan pabrik. Bos, apakah Anda menyewa seluruh gedung ini? Itu terlalu besar. Zheng Peng tahu bahwa biasanya pengusaha akan menyewa seluruh bangunan untuk kenyamanan,
tetapi itu cukup bagi mereka untuk memotong bahan mentah meskipun mereka hanya menyewa ruangan yang besar. Saya tidak menyewanya. Saya membelinya, kata Guning. Apa? Kamu akurat? Zheng Peng tercengang. Yang mengejutkannya, Guning cukup kaya untuk membeli seluruh bangunan. Setelah itu, mereka memasukkan semua bahan mentah ke ruang bawah tanah. Ada 4 gudang di lantai basement. 3 di antaranya merupakan gudang kecil, luas keseluruhannya sekitar 100 meter persegi dan masing-masing berukuran sekitar 30 meter persegi, sedangkan gudang nomor 1 berukuran 300 meter persegi. Guning menyuruh mereka untuk menempatkan semua bahan mentah ke gudang nomor 4. Saat mereka memindahkan bahan mentah, Guning diam-diam memasukkan bahan mentah yang berisi batu giok dengan kekuatan kuat ke dalam ruang mata telepati dan menggantinya dengan bahan mentah lainnya, namun dia masih meninggalkan beberapa bahan mentah dengan batu giok tingkat atas di luar. Pada saat yang sama, hanya ada bahan mentah dengan batu giok tingkat tinggi dan tingkat atas di ruang mata telepatinya. Setelah mereka memindahkan semua bahan mentah ke gudang, Guning memperkenalkan mereka satu sama lain sebelum mereka pergi makan bersama. Saat makan, Zheng Peng akhirnya bertanya kepada Guning, "Bos, apakah Anda yakin ada banyak batu giok di dalam bahan mentah itu?" Guning tersenyum. Dia mengerti bahwa Zheng Peng telah lama mengalami kesulitan. Kita akan mengetahuinya setelah kita memotongnya. Meskipun Guning sendiri yakin, dia lebih suka membiarkan mereka melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Sejak Guning berkata demikian, Zheng Peng tidak bertanya lebih jauh. Setelah makan, Zheng Peng kembali untuk melanjutkan memesan ulang tokonya. Guning, sebaliknya, menelepon Sang Deceng dan membayangkan bahwa dia sedang sibuk mendapatkan bahan mentah. Dia baru saja mendapat bahan mentah dalam jumlah besar dari keluarga Wang, dan dia segera menelepon keluarga Sang. Sebenarnya dia sedang terburu-buru, tapi dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di kota Teng. Jadi dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Zhang Deceng sudah pensiun dan menyerahkan bisnis keluarga kepada putranya, jadi dia selalu bebas sekarang. Dia memberitahu Guning alamat gudang mereka dan segera pergi menemuinya. Setelah itu, Guning pergi bersama Gaoi dan Qiaoya. Gudang keluarga Sang juga tidak jauh dari jalan perjudian batu, tapi berlawanan arah dengan gudang keluarga Wang. Gudang keluarga Sang juga berada di gedung terpisah seperti milik keluarga Wang, tetapi ukurannya sedikit lebih kecil. Mereka juga memiliki 3 bangunan. 2 di antaranya adalah pabrik, sedangkan yang terakhir adalah asrama staf. Ketika Guning tiba, Tuan Sang sudah menunggu di luar pabrik. Melihat Guning, Zhang Deceng segera keluar dari mobilnya dan menyambutnya. "Senang bertemu denganmu, Nona Gu." "Tuan Sang, maaf telah membuat Anda menunggu," Guning meminta maaf. "Tidak apa-apa. Saya baru saja tiba juga. Ayo masuk sekarang." Zhang Deceng berkata, lalu membimbing Guning dan yang lainnya masuk. Dengan Zhang Deceng sebagai pemandu mereka, mereka tidak perlu mendaftar, dan masuk tanpa kesulitan. Bahan baku keluarga Zhang juga dibagi menjadi 4 kelas, A, B, C dan D. Namun, Guning tidak berencana melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di gudang keluarga Wang, karena dia sengaja membalas dendam pada keluarga Wang. Sedangkan untuk keluarga Zhang, Guning tidak akan mengambil semua bahan mentah dengan batu giok. Dia memutuskan untuk mengambil setengah dari bahan mentah yang mengandung batu giok di tingkat atas sedang. Pada akhirnya, Guning mengambil alih 400 bahan mentah, di antaranya hanya 300 bahan mentah yang mengandung batu giok. Ada sekitar 20 bahan baku dengan batu giok tingkat atas, 40 dengan batu giok tingkat tinggi, 60 dengan batu giok tingkat menengah tinggi, dan sisanya merupakan bahan baku dengan batu giok tingkat menengah. Semuanya berharga 30 juta yuan bagi Guning, dan Zhang Deceng memberi diskon pada Guning. Kelompok Guning kemudian kembali ke gudang mereka. Saat mereka memindahkan bahan mentah ke dalam gedung pabriknya, Guning tidak membuang limbah bahan mentah tersebut karena akan sangat tidak normal jika tidak ada limbah sama sekali di bahan bakunya.